Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya mengurangi losses. Jadi kalau kita idle, kalau kita lepas gas, kalau kita ngerem, itu kan sebetulnya energi terbuang ya sebetulnya. Ya. Sistem flow energi dalam arti sebenarnya gimana sih mulai dari mesin bensin atau si listriknya itu menjadi penggerak gitu ya. Dibagi 3 sebetulnya. Nah ini sebetulnya kelemahannya itu. Nah, isunya nih Pak, isunya apakah mobil atau hybrid ya, mobil hybrid itu baterainya emang harus diganti berkala atau gimana Pak? Sebetulnya enggak. Jadi dia didesain untuk tahan lama sebetulnya. Oke. Memang pasti akan ada umurnya ya, hampir semua baterai lah. Cuman nggak kembung kayak HP gitu Pak baterainya ya Pak ya? Bisa, tapi setelah berapa tahun pemakaian. Tapi yang jelas gini, satu hal yang perlu diperhatikan sama apapun ya, termasuk EV, plug-in hybrid atau hybrid adalah sebetulnya jangan sampai si baterainya ini drop. Oke. Jangan sampai nggak dipakai mobilnya, terus voltage-nya habis. Oke. Itu langsung Hancur tuh umurnya. Rusak lah baterainya udah. Jadi kalau punya mobil gitu, apalagi mobil sudah irit, ya pakai lah. Pakai aja. Pakai lah. Bener. Apalagi yang gede-gede udah ada yang hybrid ya. Alphard udah ada yang hybrid ya Pak ya. Lexus udah ada yang hybrid gitu ya. Pakai aja udah Pak. Pakai aja. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pak Dadi kan sebagai pengguna mobil hybrid selama 5 tahun terakhir ya. Mobil hybridnya Pak Dadi kan apa CHR ya Pak ya? Toyota CHR. Nah apa yang Pak Dadi gain and loss-nya lah ibaratnya ya, selama 5 tahun pakai CHR? Yang pertama harganya dulu mahal. Lebih mahal daripada yang mobil pertama keluar sih. Iya. Tapi sekarang udah mulai ya untuk yang tipe yang serupa ya gitu. Udah mirip lah, beda-beda berapa puluh juta gitu. Oke. Terus kemudian loss-nya kedua adalah pajaknya juga lebih mahal. Karena memang harga awalnya kan Iya. Terus tapi untungnya adalah sebetulnya irit banget. Kasarnya ya kalau kita pakai mobil biasa aja 112 tuh oke lah, udah bagus ya kombinasi ya. Saya bisa sampai 1 liter itu 23 kilo. Untuk ukuran mini SUV ya Pak ya? Untuk ukuran mini SUV. 1 liter 23 kilo dalam kota Pak? Combine. Tol dan juga macet-macet. Paling jelek 119. Tetap sih, tetap 119 untuk mini SUV ya, CHR itu bukan mobil kecil ya Pak ya? Bukan mobil yang sempit, bukan, maksudnya buat keluarga masih oke. Masih oke. Velgnya juga gede, ring 17 gitu kan. 18 ya Pak? Saya ingat gue 18. 18, ya 17-18 itu kan besar banget. Tapi bisa efisiensinya sampai 1:19. 19 itu paling jelek ya? Paling jelek. Itu jelek. Kaki udah nggak sekolah tuh Pak ya? Bahkan kalau sehari-hari ya, saya dari Bogor Jakarta. Pas dari Bogor ke Jakarta itu pada saat dimatiin mesin itu bisa 130. 130? Ya. Kayak naik motor tuh. 130. Itu hybrid loh ya. Belum lagi plug-in hybrid itu kan jauh lebih beneficial banget. Bener. Kalau plug-in hybrid itu bisa 1:1 Infinity karena bensinnya nggak kepake Pak. Karena yang dipakai motor listriknya doang. Bensinnya nggak kepake. Gitu. Nah untuk perawatan sebenarnya sama seperti mobil ICE ya, mobil bensin biasa. Karena ada mesinnya tetap ya. Oke. Tapi yang kerasa banget adalah gue udah pakai 110.000 kilo. 5 tahun Pak, 110.000 kilo. Itu si brake pad belum pernah ganti. Serius Pak? Serius. Dan masih tebel. Kampas rem? Kanvas rem. Depan belakang? Iya. Kenapa coba? Kok bisa? Karena dia ada regenerasi. Jadi regeneratif itu braking. hanya dipakai pada saat kita udah mau berhenti. Oke, jadi buat Sobat Seva yang mungkin masih awam sama regenerative braking, ini saya coba jelaskan, nanti kalau kurang Pak Dadi boleh tambahin. Regenerative braking itu adalah kondisi ketika kita lepas gas, itu mobilnya atau ngerem, mobilnya punya kemampuan untuk deselerasi sendiri ya Pak ya? Deselerasi atau mengurangi kecepatan dengan menggunakan motor listrik. Nah, jadi yang ngerem motor listriknya, bukan pakai. Sama kayak inilah naik sepeda, inget nggak kalau dulu ada ceklekan di depan tuh buat dinamo lampu. Iya. Nah kayak gitu. Kan kerasa berat tuh. Betul. Nah, ini beratnya itu dipakai untuk ngisi
ngisi si daya, baterai, betul. ngisi daya baterai. Jadi sebenarnya nanti rem akan diatur sama si ECU, kapan dia akan pakai si motor listrik, kapan dia akan pakai kanvas rem. Oke. Biasanya kanvas rem itu pada saat udah mau berhenti baru. Baru ya. Kalau misalkan deselerasi biasa, yang akan bikin berat tuh motor listriknya gitu Pak ya. Jadi emang bener-bener tenaga yang kebuang hampir nol ya Pak ya? Ya udah minimum lah ya. Minimum ya? Minimum. Minimum. Jadi kalau Sobat Seva ngelihat Rocky Hybrid, review kita Rocky Hybrid itu kan udah ada single pedal ya, SPDL. Nah itu switch untuk mengaktifkan regenerative braking itu Pak ya? Enggak, itu sebenarnya mirip sih ya, cuma dia dibikin regenerasinya lebih kenceng aja. Oh, walaupun itu nggak diaktifin, dia akan tetap ada regenerative Akan braking ada berarti ya? tetap regeneratif. Nah, jadi Sobat Seva kalau ngelihat instrumen cluster mobil hybrid tuh biasanya ketika kita lepas gas, itu chargingnya akan naik gitu Pak ya? Bar chargingnya akan naik tuh, rrrr, gitu. Artinya mobilnya lagi ngecas dengan deselerasi, bayangin. Mobilnya makin pelan tapi baterainya makin banyak. Nah itu tuh salah satu benefit yang dimiliki sama mobil hybrid ya Pak? Ya. So far jadi happy Pak pakai mobil hybrid? Happy banget. Terus satu lagi mungkin ya. Saya udah pernah ngitung-ngitung nih, pengiritan dari pakai mobil hybrid sama mobil biasa, itu kan lumayan jauh tuh, hampir dua kali lipat. 2 kali lipat, betul. Terus kalau consider mengenai baterai hybridnya, mungkin akan diganti someday, entah 10 tahun, entah berapa tahun. Ya. Harganya itu kan jauh lebih rendah ketimbang baterainya EV ya. Betul. Kalau nggak salah sekarang berkisar 40-an juta gitu ya. Berapa. Tapi dipakai 10 tahun ya Pak ya? Iya, pakai 10 tahun. Dan pengiritannya itu mungkin saya pakai 2 tahun bisa pakai buat beli baterai. Bener sih. Jadi ngelihat penghematan yang dilakukan sama Pak Dadi ya, ini dibandingkan mobil bensin ya Pak berarti? Mobil bensin 1:12 gitu kan. Ini kita 1:23. 23, 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya itu penghematannya kalau disisihin itu udah bisa buat beli baterai Pak ya? Iya. BEP deh itu ya. Dan ketika ganti baterai baru artinya mobil ini ready to use for the next 10 years ya Pak? Iya. Siap dipakai lagi 10 tahun lagi gitu. 10 tahun ya, saya belum tahu soalnya. Belum tahu. Tapi so far 5 tahun belum ganti gitu ya. Tapi yang jelas sih, ini tergantung dari pemakaian masing-masing. Ada juga yang mobil pakai hybrid, kok gua nggak irit-irit? Ya kaki lo berat soalnya. Kaki lo berat, sekolah. terus begitu pas jalan tol atau segala macam main gas rem aja gitu. Iya. Nah ini kalau sebenarnya tetap tergantung dari kita juga yang pakai. Saya bisa dapat angka segitu karena saya nggak ekstrim banget sih. Nggak agresif lah kaki. Tapi Pak, paling nggak kalau mau ada gerbang tol depan ya udah, gue banyak lepas gas aja udah. Ngelinding. Oke. Yang penting tahu cara apa ya, sistem kerjanya sebenarnya Pak ya. Ketika tahu sistem kerjanya kayak Pak Dadi tuh Nggak 5 juga sih tahun sebetulnya. nggak ganti kampas rem. Itu sebenarnya natural aja. Kalau pakai ICE, pakai mobil bensin biasa, itu pun hal yang sama akan mengurangi konsumsi juga. Oh, engine brake aja udah ya. Iya, engine brake. Maksudnya untuk yang tadi ya, dalam hal kampas rem tadi, sepatu rem itu. Terus juga misalnya kecepatan 100 ya udah 100 konstan. Konstan. Ada kan orang yang gas, rem. Bener. Itu akan boros. Bener sih. Karena tenaga yang dikeluarkan kebuang percuma ya kalau gas rem. Karena energi paling banyak terbuang itu pada saat kapan? Pada saat akselerasi. Akselerasi, betul. Ya. Akselerasi yang dilakukan secara mendadak. Nah itu tuh, dibejek, ngak. Nah itu injektor kayaknya. Injektor buka semua, buka semua, das gitu. Nah itu makanya boros mobilnya. Nah ada tips nggak Pak buat Sobat Seva yang mungkin udah mulai kepikiran beli mobil hybrid atau yang udah punya mobil hybrid supaya ngerawatnya tuh bisa bener gitu Pak? Ya tadi ya, mungkin satu udah disebut, jangan dianggurin tuh mobil. Dipakai aja. Pakai gitu ya. aja. Oke. Karena dianggurin itu ngedrop baterainya, malah jadi umur baterai akan cepat habis. Terus kedua, perawatan mirip-mirip sama yang lain sih. Ganti oli, ganti busi segala macam ya. Nggak ada beda. Aman ya. Terus mungkin yang ini aja, kalau yang mau beli mobil hybrid sekarang, ya mungkin sekarang ini zamannya udah mulai consider sebetulnya dengan EV. Ya. Harga EV sekarang drop. Nah itu ada, mungkin berhitungnya udah mulai panjang nih. Silahkan berhitung masing-masing Pak ya. Kira-kira kebutuhannya yang mana? Mungkin someday kita mesti pelajari juga deh, mesti ada materi juga nih buat ngitung gimana sih, termasuk ngitung operation cost, harga awal sampai depresiasi. Seru tuh. Ya. Seru tuh. Sobat Seva yang mau tahu hitung-hitungannya boleh komen di bawah nih. Kita akan
effort lebih ya Pak ya buat ngitungin kira-kira mana yang paling hemat. Mesti ada papan tulis kali. Mesti ada papan tulis benar karena variabelnya banyak banget Banyak, Pak. lumayan banyak. Penghematan BBM dengan depresiasi harga, Penghematan maintenance. penghematan maintenance, bahkan ada juga kalau nggak salah mobil EV itu bannya kan khusus ya Pak. Iya. Bannya khusus itu Harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal. Let's say Ioniq 5 itu kalau beli ban yang sesuai sama standar pabriknya itu dari narasumber broadcast kita pada saat kemarin Pak Mas Adit itu bannya sebiji 6,5 juta Pak. Gitu karena emang Pada saat itu. pada saat itu. Tapi sekarang opsinya jadi makin Opsinya lebih ada banyak gitu kan. Terus kalau sobat Seva lihat perhatiin ban hybrid itu dalamnya ban mobil listrik itu dalamnya ada busanya kayak gitu-gitu tuh. Nanti coba kita hitungin juga tuh Pak ya, maintenance cost, penghematan BBM, biaya pajak, harga mobil, depresiasi mobil itu variabel banyak banget. Jadi nanti coba kita hitungin pelan-pelan supaya kebayang nih kira-kira konsiderasinya tuh cenderung kemana. Gitu. Oke, Pak Deddy, terima kasih banyak. Thank you. Atas sharingnya hari ini luar biasa. Ini kayaknya juga orang-orang di belakang kamera lumayan belajar juga Pak hari ini ya terkait Udah mikir mobil nih mau hybrid. beli apa nih. Motor hybrid yang belum ada pakainya ya. Motor tapi hybrid agak susah tuh kayaknya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ke teman-teman lo. Kalau lo punya ide topik tentang di balik mesin, kira-kira nextnya bahas apa, boleh taruh di kolom komentar. Subscribe juga YouTube Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif setelah ini dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Pokoknya kalau urusan mobil yang gampang-gampang, cek di Seva aja, karena di Seva urusan mobil segampang itu. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Dadi. I'll see you guys in the next video. Bye. Bye. Seva, member of Astra.